Hari ini kita akhirnya sampai di Pantai Baro. Di sini kita bakal melakukan pencarian dan eksplorasi alam bahari, mulai dari area mangrove sampai ke habitat pesisirnya. Dari sini, kita bisa lihat laut membentang luas. Airnya yang sedikit tenang, tidak terlalu banyak ombak. Selain itu ada mangrove di tepian pantai seperti paru-paru kecil yang menjaga kehidupan di sekitarnya. Karena kita mencari rumput laut untuk dijadikan produk sunscreen, maka kita beli di pengepul daerah pantainya saja ya teman-teman. Dikarenakan kita sudah dapat, mari kita lanjutkan ke cara pembuatan sunscreen. Ikutin kita terus ya. Pertama-tama, kita siapkan rumput laut yang sudah kita dapatkan dari pengepul pantai. Rumput lautnya kita rendam dulu di dalam air supaya lebih bersih dan teksturnya jadi lembut. Setelah itu, baru deh kita masukkan ke dalam blender untuk dihaluskan. Nah, di sini dihaluskan sampai dapat tekstur seperti bubur ya. Oh iya, kira-kira kenapa ya kelompok 6 mengambil bahan alam baharinya rumput laut, bukan alam bahari yang lain? Rumput laut punya kandungan seperti mycosporin-like amino acids, Mas, dan berbagai antioksidan yang secara alami berfungsi melindungi dirinya dari sinar matahari. Senyawa ini juga efektif untuk produk sunscreen karena bisa membantu menyerap dan menghambat efek radiasi UV. Saat tekstur rumput laut sudah seperti bubur, maka dipindahkan ke wadah lainnya untuk dilakukan pemisahan antara air dengan seratnya. Di sini asam stearat ditimbang sebanyak 10 gram. Asam stearat membantu mencampur fase minyak dan fase air agar membentuk emulsi yang stabil. Tanpa pengemulsi, sunscreen bisa terpisah antara minyak dan air. Dilanjutkan penimbangan nipasol sebesar 0,05 gram. Nipasol berfungsi mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, dan kapang pada sunscreen. Ini penting karena produk dengan kandungan air atau bahan alam seperti rumput laut sangat mudah terkontaminasi mikroba. Lalu kita timbang parafin liquidum sebanyak 25 gram. Parafin liquidum membantu melembutkan dan menghaluskan kulit dengan membentuk lapisan tipis di permukaan. Ini membuat kulit terasa lebih lembab dan tidak kering setelah penggunaan sunscreen. Selanjutnya penimbangan nipagin sebesar 0,1 gram. Nipagin berfungsi sebagai pengawet untuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, dan mikroba sehingga sunscreen tetap aman, tidak cepat rusak, dan memiliki masa simpan lebih lama. Di sini video penimbangan untuk bahan triethanolamin dan adep lanai terjadi kesalahan sehingga tidak tersimpan saat pengeditan. Nanti akan aku jelaskan fungsi dari bahan triethanolamin dan juga adep lanai. Kita lanjutkan ke pencampuran bahan-bahannya. Kita nyalakan api spiritus terlebih dahulu untuk memanaskan bahan-bahan saat proses pencampuran. Di sini bahan-bahan yang dicampurkan terpisah menjadi dua, yaitu ada fase minyak dan fase air. Fase minyak berisikan parafin liquidum, asam stearat, adep selani, serta nipasol. Dan fase air berisikan aquades, triethanolamin, dan nipagin. Masing-masing fase dipanaskan dalam suhu 70 derajat Celcius sambil diaduk sampai semua bahan homogen. Di sini aku akan jelasin fungsi dari adep lanai dan triethanolamin. Adep lanai berfungsi sebagai emolien dan pelembab, membantu melembutkan kulit, menjaga hidrasi, dan memberikan tekstur lembut pada sunscreen. Lalu triethanolamina berfungsi sebagai emulsi atau penstabil emulsi dan pH adjuster, membantu mencampurkan fase minyak dan air agar sunscreen stabil, tidak mudah terpisah, serta menyesuaikan pH agar sesuai untuk kulit. Setelah homogen, ditambahkan oleum rose ke dalam fase minyak sebanyak 4 tetes atau setara 0,1 ml. Selanjutnya, fase air dimasukkan ke dalam mortir. Lalu aduk. Setelah itu, fase minyak ditambahkan ke dalam fase air. Ditambahkan secara perlahan dan aduk kembali sampai homogen. Setelah semua fase minyak dimasukkan ke dalam mortir, maka ditambahkan sisa aquades dari fase air total aquades yang digunakan sebanyak 50 ml. Masukkan sedikit-sedikit sambil diaduk hingga homogen. Dan ini hasil setelah semua aquades telah dicampurkan. Selanjutnya, ditambahkan 1 ml cairan rumput laut yang sudah diperas.
Ini untuk hasil akhirnya teman-teman. Bisa dilihat teksturnya lebih sedikit kental dari sebelumnya. Sekarang waktunya kita untuk meminta penilaian terkait organoleptic sunscreen yang sudah kita buat. Ini sih, terus itu gimana? Ini tuh kalau untuk sediaannya sih bagus ya. Satu, dia sudah larut ya, jadi tidak masih ada sediaannya. Biasanya kan ada sediaan apanya tuh masih ngumpul. Kalau ini sudah larut, sudah homogen dan cepat menyerap. Kalau itu terus untuk wanginya sudah bagus, jadi nggak bau rumput lautnya ya, jadi udah samakan sama rosehip. Ini untuk lebih jelasnya tekstur dari sunscreen yang kita buat, bahwa sunscreennya homogen, tidak ada gumpalan-gumpalan dari bahan-bahan, serta sediaannya mudah menyerap dan melembabkan di area yang diaplikasikan.